Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ibu Endah Triwisudaningsih MPDI dan dosen pembimbing 2 Ibu Cici Widya Prasetyan dari MM. Dan yang saya hormati dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan berupa doa maupun fasilitas sehingga saya dapat sampai pada titik ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aliyah Jenah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen keuangan syariah dengan MPM 201207520055. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan materi saya dengan judul pengaruh rasio likuiditas dan solvabilitas terhadap rasio profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Selanjutnya pada latar belakang penelitian ini ditemukan fenomena meningkatnya persaingan ekonomi di era globalisasi mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat dikarenakan banyaknya teknologi canggih yang dapat mendukung keberhasilan aktivitas suatu perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data statistik dari Bursa Efek Indonesia yang mana jumlah perusahaan makanan dan minuman dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan dan peningkatan, yang mana pada tahun 2020 perusahaan makanan dan minuman berjumlah sebanyak 32 perusahaan dan pada tahun 2021 berjumlah 55 perusahaan dan pada tahun 2022 berjumlah sebanyak 43 perusahaan. Perusahaan makanan dan minuman merupakan perusahaan yang banyak dicari oleh konsumen dan banyak mengeluarkan berbagai inovasi. Hal ini dapat dibuktikan beredarnya produk makanan dan minuman yang ada di pasar. Keberhasilan suatu perusahaan dapat ditinjau melalui laporan keuangan, yang mana laporan keuangan di sini menggambarkan bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dananya untuk keperluan aktivitas suatu perusahaan. Adapun laporan keuangan, analisis laporan keuangan yang biasa digunakan yakni dengan menggunakan rasio. Adapun rasio yang digunakan, yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga rasio profitabilitas. Menurut Jaya dan kawan-kawan pada tahun 2023 di dalam bukunya menyatakan bahwa kesuksesan suatu perusahaan dapat ditinjau melalui laporan keuangan, yang mana di dalam laporan keuangan ini memberikan informasi baik terhadap pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan fungsinya laporan keuangan sendiri yaitu untuk mengetahui perkembangan kegiatan perusahaan dari tahun ke tahun. Pada penelitian ini ditemukan research gap. Yang pertama, penelitian Amalia Tiara Balkis tahun 2020 dan Firman Ali dan kawan-kawan pada tahun 2022 menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh rasio likuiditas terhadap rasio profitabilitas. Sedangkan menurut Putu Dian Darmayanti pada tahun 2022 menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap rasio solvabilitas. Selanjutnya, penelitian Bagas tahun 2022 menyatakan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. Namun menurut Melati pada tahun 2019 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh rasio solvabilitas terhadap rasio profitabilitas. Yang ketiga, penelitian Amalia Tiara Balkis tahun 2020, penelitian Hamid tahun 2016, dan penelitian Nur Hayati pada tahun 2023 menyatakan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas berpengaruh terhadap rasio profitabilitas. Sedangkan menurut Melati tahun 2019 menyatakan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap rasio profitabilitas. Untuk itu, penelitian ini dilakukan karena penelitian-penelitian terdahulu belum menghasilkan hasil yang konsisten.
Baik, selanjutnya yakni pada kajian teori. Yang pertama, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pencatatan siklus akuntansi yang mana akan memberikan informasi baik terhadap pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Hal ini berkesinambungan dengan ayat Al-Quran, yakni Quran Surah At-Taubah ayat 105 yang bunyinya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, artinya katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan beritakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Hal ini berkesinambungan dengan laporan keuangan karena pada laporan keuangan di sini merupakan pencatatan atas suatu aktivitas yang sudah terjadi di periode sebelumnya, khususnya pada pendanaan. Lalu melalui laporan keuangan di sini akan diberitakan apa saja, bagaimana perusahaan mampu memanfaatkan dananya untuk keperluan aktivitas suatu perusahaan. Baik, selanjutnya yakni rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan gambaran hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dalam laporan keuangan dengan menggunakan alat analisis rasio yang menjelaskan gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan keuangan perusahaan. Yang ketiga yakni macam-macam rasio. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 3 rasio. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Kashmir tahun 2019 menyatakan bahwa rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang lancar yang sudah jatuh tempo. Adapun pengukuran rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan current ratio. Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancarnya. Adapun rumus perhitungannya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, maka menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya semakin baik. Besaran kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau menghasilkan laba menurut Nurhayati tahun 2023. Yang selanjutnya yakni rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas bermanfaat dalam mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjangnya dengan menggunakan modal atau aktiva yang dimiliki, menurut Seto dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2023. Adapun pengukuran rasio solvabilitas dalam penelitian ini menggunakan debt to equity ratio atau DER. Debt to equity ratio merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya berdasarkan modal yang dimiliki. Adapun rumus perhitungannya yakni total hutang dibagi dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai rasio solvabilitas, maka menandakan perusahaan sedang tidak baik dan cenderung para investor menghindar dalam menanamkan modalnya, menurut Kartikawati tahun 2023. Karena apa? Karena aktivitas suatu perusahaan didominasi oleh pembiayaan melalui atau berasal dari hutang. Rasio yang ketiga yakni rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yakni mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Tingginya nilai rasio profitabilitas mencerminkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dengan baik menurut Prasetya dari tahun 2022. Adapun pengukuran rasio profitabilitas di sini menggunakan ROE atau Return on Equity. Return on Equity merupakan pengukuran kemampuan perusahaan terhadap ekuitas yang ada dalam menghasilkan keuntungan. Adapun rumus perhitungannya yakni laba bersih dibagi modal. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin baik. Selanjutnya yakni metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan data berupa bilangan yang dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang disajikan melalui diagram, tabel maupun grafik. Adapun
Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder sendiri yakni data yang sudah ada atau data yang sudah disajikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban. Selanjutnya ada populasi. Populasi di dalam penelitian ini yakni sebanyak 43 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling di sini merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria atau ketentuan-ketentuan tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria atau ketentuan yang ditentukan oleh peneliti diantaranya yang pertama, perusahaan makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan makanan dan minuman memiliki laporan keuangan atau data laporan keuangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang ketiga, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini memproduksi makanan dan minuman yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari hasil teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dihasilkan sebanyak 11 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Regresi linier berganda di sini merupakan teknik analisis data regresi yang mana melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.